Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurniasari. Saya dari manajemen kelas B dengan NIM B1021241051. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal-soal yang diberikan oleh Pak Bintoro sebagai pengganti ujian tengah semester. Dengan matkul pengantar akuntansi nomor 1. Coba saudara jelaskan bagaimana cara paling mudah versi saudara sendiri dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Menurut saya, cara paling mudah menentukan posisi debit dan kredit dalam transaksi yang terjadi pada akun harta dan beban adalah ketika terjadi penambahan pada aset dan beban, maka akan diletakkan di sebelah debit. Sedangkan jika ada terjadi pengurangan pada aset dan beban, maka akan diletakkan di sebelah kredit. Selanjutnya, cara menentukan posisi debit dan kredit dalam transaksi yang terjadi pada akun utang, modal, dan pendapatan adalah ketika terjadinya penambahan pada utang yang ada, modal, dan pendapatan yang ada, maka akan diletakkan di sebelah kredit. Dan jika terjadi pengurangan pada utang, modal, dan pendapatan, maka akan diletakkan di sebelah kredit. Soal kedua yaitu analisis dan selesaikan kasus di bawah ini. Buatlah jurnal umum, buku besar, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penyesuaian, buku besar terupdate setelah penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Kasusnya yaitu Hartono Hartono merupakan seorang pengusaha di bidang IT. Nama usaha yang didirikan Hartono adalah Rumah Webcom. Bulan September 2020 lalu. Hartono memulai usaha setelah melihat keuntungan di bulan September 2020. Hartono sangat optimis bulan Oktober 2020 juga akan mendulang keuntungan besar di tengah COVID-19. Berikut transaksi keuangan bulan Oktober 2020. Tanggal 1 bulan 10 2020, Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Di jurnal umum, nama akunnya dinamakan kas pada modal. Kas bertambah di debit sebesar 2.000, sedangkan modal bertambah di kredit sebesar 2.000. Soal kedua, tanggal 2 bulan 10 2020 memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Nama akunnya dia masuk ke kas pada piutang usaha. Kas dia bertambah sebesar 5.000 di debit, sedangkan piutang usaha dia berkurang di kredit sebesar 5.000. Soal ketiga, tanggal 2 bulan 10 2020 Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar 300. Dia masuk ke beban peliputan profil bisnis pada kas. Beban peliputan profil bisnis dia bertambah di debit sebesar 300 dan kas dia berkurang di kredit sebesar 300. Pada tanggal 2 bulan 10 2020 Hartono membeli paket kota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas luar kantor sebesar 70. Sedangkan sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi, ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar 30. Jurnal umum, di akunnya dia masuk ke beban-beban internet kantor, pada beban-beban lain, dan pada kas. Beban-beban internet kantor dia masuk ke debit bertambah sebesar 70. Beban-beban lain dia bertambah juga di debit sebesar 30. Di kas dia berkurang. Di kredit sebesar 100. Tanggal 2 bulan 10 2020 Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober sebesar 100. Di nama akunnya yaitu beban sewa kantor pada kas. Beban sewa kantor dia bertambah di debit sebesar 100, sedangkan kas dia berkurang di kredit sebesar 100. Di tanggal 3 bulan 10 2020 Hartono merekrut si Kandar sebagai marketing. Kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan, pembayaran setiap tanggal 15, tengah bulan 50%, dan sisanya dibayar pada akhir bulan.
Dia masuk ke beban gaji dan utang gaji. Beban gaji dia bertambah di debit sebesar 200, sedangkan utang gaji dia bertambah di kredit sebesar 200. Tanggal 3 bulan 10 2020, Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar 1.200. Dia masuknya di sewa peralatan dibayar di muka pada kas sewa peralatan dibayar di muka. Dia bertambah di debit sebesar 1.200 dan pada kas dia berkurang di kredit sebesar 1.200. Pada tanggal 4 bulan 10 2020, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Dia masuk ke kas pada pendapatan diterima di muka kas dia bertambah di debit sebesar 4.000, sedangkan pendapatan dia bertambah di kredit sebesar 4.000. Tanggal 6 bulan 10 2020, Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha sebesar 1.000 secara kredit. Di jurnal umum dia masuk nama akunnya yaitu peralatan kantor pada utang usaha. Peralatan kantor dia masuk ke debit bertambah sebesar 1.000, sedangkan utang usaha dia bertambah di kredit sebesar 1.000. Tanggal 7 bulan 10 2020, Hartono membayar biaya iklan di Facebook sebagai promosi sebesar 100. Dia masuk ke beban iklan pada kas. Beban iklan dia masuk ke debit bertambah sebesar 100 dan pada kas dia berkurang di kredit sebesar 100. Pada tanggal 8 Oktober 2020, Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar 300. Dia masuk ke beban iklan pada kas. Beban iklan dia masuk ke debit bertambah sebesar 100, sedangkan pada kas dia berkurang di kredit sebesar dia di beban iklan dia bertambah di debit sebesar 300, pada kas dia berkurang di kredit sebesar 300. Tanggal 9 Oktober 2020, Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Total harga jasa 10.000 yang dibayarkan 2 tahap 8.000 dibayarkan pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Di jurnal umum dia masuk pada kas, pada piutang usaha dan pada pendapatan jasa pembuatan web. Di kas dia bertambah sebesar 8.000, di piutang usaha dia bertambah di debit sebesar 2.000 dan di pendapatan jasa pembuatan web dia bertambah di kredit sebesar 10.000. Tanggal 10 bulan 10 2020, Hartono membayar kepada Civi Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar 200. Tanggal 10 dia masuknya ke beban peliputan profil bisnis pada kas. Beban peliputan profil bisnis dia masuk ke debit bertambah sebesar 200, sedangkan pada kas dia berkurang di kredit sebesar 200. Tanggal 11 bulan 10 2020, Hartono menyetorkan uang sebesar 7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Di jurnal umum dia masuk di kas pada pendapatan jasa pembuatan software. Di kas dia bertambah 7.000 di debit. Pada pendapatan jasa pembuatan software dia masuk ke kredit sebesar 7.000 bertambah. Tanggal 12 bulan 10 2020, Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada Civi Zoom Store sebesar 200 selama bulan Oktober.
Itu dia masuknya ke beban sewa platform virtual pada kas. Beban sewa platform virtual dia masuk ke debit bertambah sebesar 200, sedangkan kas dia berkurang di kredit sebesar 200. Tanggal 15 Oktober 2020, Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020. Selain itu, gaji security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Dia masuk ke beban gaji pada kas. Beban gaji dia masuk bertambah di debit sebesar 150 dan kas dia berkurang di kredit sebesar 150. Tanggal 16 Oktober 2020, Hartono kembali menerima pembayaran dan jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Trunitin Jaya. Di jurnal umum, di tanggal 16 Oktober 2020, dia masuk ke kas pada pendapatan jasa pembuatan web. Di kas dia bertambah di debit sebesar 10.000, sedangkan pendapatan jasa pembuatan web dia bertambah di kredit sebesar 10.000. Tanggal 20 Oktober 2020, Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar 300. Tanggal 20 dia masuk ke utang usaha pada kas. Utang usaha dia berkurangnya di debit sebesar 300. Di utang usaha dia berkurang di debit sebesar 300. Pada kas dia juga berkurang di kredit sebesar 300. Tanggal 23 Oktober 2020, Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko. Proyek telah dibayarkan sebesar 3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Dia masuk ke kas pada piutang usaha dan pada pendapatan jasa pembuatan web. Di kas dia bertambah di debit sebesar 3.000, piutang usaha dia bertambah di debit juga sebesar 2.000, sedangkan pendapatan jasa pembuatan web dia bertambah di kredit sebesar 5.000. Tanggal 25 bulan 10 2020, Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar 200 dan juga membeli lain-lain seperti makanan kecil, tisu, toilet, pewangi WC sebesar 100. Di jurnal umum, dia masuk ke beban-beban internet kantor, pada beban-beban lain dan pada kas beban internet kantor. Dia bertambah di debit sebesar 200, sedangkan beban-beban lain dia juga bertambah di debit sebesar 100, dan pada kas dia berkurang di kredit sebesar 300. Tanggal 28 Oktober 2020, Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi kantor sebesar 400. Di jurnal umum, dia masuk ke beban listrik, air, internet pada kas. Beban listrik, air, internet, dia masuk ke debit sebesar 400, sedangkan kas dia berkurang di kredit sebesar 400. Tanggal 30 bulan 10 2020, Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020 dan gaji petugas security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Di jurnal umum, dia masuk ke kas pada di jurnal umum dia masuk ke beban gaji pada kas. Di beban gaji dia masuk di debit sebesar 150 bertambah, dan pada kas dia berkurang di kredit sebesar 150. Tanggal 30 Oktober 2020, Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Di jurnal umum, dia masuk ke kas pada pendapatan jasa pembuatan software. Di kas dia bertambah 4.000 di debit, sedangkan pendapatan jasa pembuatan software dia
tambah di kredit sebesar 4.000. Tanggal 30 Oktober 2020, Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar 500. Itu dia masuknya ke perlengkapan kantor pada utang usaha. Perlengkapan kantor dia masuk ke debit sebesar 500 bertambah pada utang usaha dia masuk ke kredit bertambah sebesar 500. Tanggal 31 Oktober 2020, Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumah Webcom sebesar 1.500. Itu dia masuknya ke Prive pada kas. Prive dia bertambah di debit sebesar 1.500 dan kas dia berkurang di kredit sebesar 1.500. Total dari semuanya ditambahkan dan hasilnya adalah 54.000. Sekarang kita masuk ke buku besar. Buku besar itu yang ada di jurnal umum, nama-nama akunnya kita buatkan lagi kayak akun-akun lagi seperti kas, piutang usaha, buku besar perlengkapan, beban sewa peralatan dibayar di muka, peralatan kantor, utang usaha, buku besar pendapatan diterima di muka, buku besar modal, buku besar Prive, buku besar pendapatan jasa pembuatan software, buku besar pendapatan jasa pembuatan web, buku besar peliputan profil bisnis, buku besar beban sewa kantor, buku besar sewa platform virtual, buku besar beban gaji, buku besar listrik, air, internet, buku besar beban iklan, buku besar beban internet kantor, buku besar beban lain-lain, buku besar beban perlengkapan, dan buku besar utang gaji. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo, buku kita masukkan nama-nama akunnya yang tadi sudah kita buat di buku besar. Nama-nama akunnya kita masukkan seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa peralatan dibayar di muka, peralatan kantor, utang usaha, pendapatan diterima di muka, modal, Prive, pendapatan jasa pembuatan software, pendapatan jasa pembuatan web, peliputan profil bisnis, beban sewa kantor, beban sewa platform virtual, beban gaji, beban listrik, air, internet, beban perlengkapan, beban iklan, beban internet kantor, beban lain-lain, dan utang gaji. Kas saldo normalnya itu di debit, sedangkan piutang usaha saldo normalnya di debit, perlengkapan saldo normalnya di debit, sewa peralatan dibayar di muka saldo normalnya di debit, peralatan kantor saldo normalnya di debit, peralatan kantor, utang usaha dia saldo normalnya di kredit, pendapatan terima di muka saldo normalnya di kredit, modal saldo normalnya di kredit, Prive saldo normalnya di debit, pendapatan jasa, software dan web dia saldo normalnya di kredit, peliputan profil bisnis, beban sewa kantor, beban sewa platform virtual, beban gaji, beban listrik, air, internet, beban perlengkapan, beban iklan, beban internet kantor, beban lain-lain, dan utang gaji. Beban lain-lain itu saldo normalnya di debit, sedangkan utang gaji itu saldo normalnya di kredit. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Soalnya yaitu yang soal pertama, informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Berarti dia masuk ke beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan dia masuk ke debit sebesar 350, pada perlengkapan dia masuk ke kredit sebesar 350. Yang soal keduanya,
Sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Dia masuk di nama akunnya yaitu beban sewa peralatan pada sewa peralatan dibayar di muka. Beban sewa peralatan dia masuk di debit sebesar 100 dan sewa peralatan dibayar di muka dia masuk ke kredit sebesar 100 juga. Soal ketiga, tanggal 4 bulan 10 2019, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera. Namun, Roberto baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Dia masuknya nama akunnya yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa pembuatan web. Pendapatan diterima di muka dia berkurang di debit sebesar 2.000, sedangkan di kredit dia bertambah sebesar 2.000. Yang soal ke nomor 4, petugas security diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim Hartono sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayar awal bulan depan sebesar 50. Dia masuk ke beban gaji bertambah di debit sebesar 50, sedangkan utang bertambah di kredit sebesar 50. Soal kelima, yaitu 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar 100 dan akan dibayar bulan depan. Dia masuknya di nama akunnya yaitu beban listrik air internet pada beban yang masih harus dibayar. Dia masuk ke debit bertambah sebesar 100, sedangkan di kredit dia berkurang sebesar 100. Nomor 5, 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar 100 dan akan dibayar bulan depan. Itu soal nomor 6. Sudah selesai jasa-jasa pembuatan web untuk PT Sriwijata Kumala. Janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Dia masuk ke piutang usaha dan pada pendapatan jasa pembuatan web. Piutang usaha dia bertambah di debit sebesar 5.000, sedangkan pendapatan jasa pembuatan web dia bertambah di kredit sebesar 5.000. Soal terakhir, komputer yang telah dibeli bulan ini perkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa sebesar 40. Dia masuk di beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor. Beban depresiasi peralatan kantor dia masuk ke debit sebesar 20, dia bertambah, sedangkan akumulasi dia bertambah di kredit sebesar 20. Hasilnya kita tambahkan semuanya dengan hasil keduanya yaitu 7.620. Selanjutnya yaitu buku besar terupdate setelah penyesuaian. Ini sama dengan seperti buku besar sebelum penyesuaian. Sama seperti sebelumnya. Ada kas, piutang usaha, perlengkapan, beban sewa peralatan dibayar di muka, buku besar peralatan kantor, utang usaha, pendapatan terima di muka, modal, prive, pendapatan jasa pembuatan software, buku besar pendapatan jasa pembuatan web, peliputan profil bisnis, buku besar sewa kantor, buku besar beban sewa platform virtual, buku besar beban gaji, beban internet beban listrik, air dan internet, beban iklan, beban internet kantor, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban depresiasi peralatan kantor, buku besar beban sewa peralatan, buku besar beban yang masih harus dibayar, buku besar utang gaji,
buku besar akumulasi depresiasi peralatan kantor. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo setelah disesuaikan. Ini nama akunnya yang sudah kita buat di buku besar, kita masukkan di neraca saldo setelah disesuaikan seperti kas. Saldo normalnya di debit sebesar 46.700, piutang usaha masuk saldo normalnya di debit, perlengkapan di debit, sewa peralatan dibayar di muka, peralatan kantor itu saldo normalnya di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, pendapatannya masih harus dibayar, dan modal itu masuk di saldo normalnya kredit. Pref masuk ke saldo normalnya debit. Pendapatan jasa pembuatan software dan pembuatan web itu masuk ke saldo normal kredit. Beban peliputan profil bisnis, beban-beban yang lainnya juga itu masuk ke saldo normalnya di debit. Selanjutnya kita masuk ke neraca lajur. Neraca lajur itu adalah suatu bentuk pencatatan keuangan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan dalam dua kolom terpisah, debit dan kredit. Ini nama akunnya yang sudah kita buat di jurnal umum, nama akunnya yang sudah kita buat di neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, kita gabungkan semua nama-nama akunnya. Setelah itu kita isi seperti neraca saldo pokoknya sesuai dengan yang ada di nama akunnya. Setelah itu kita masuk ke laba dan rugi. Laba rugi itu masuk cuman di beban dan pendapatan. Sedangkan laporan keuangan itu seluruhnya masuk kecuali beban dan pendapatan. Laba rugi yaitu semuanya ditambah di debit dan hasilnya 8.190. Sedangkan di kredit hasilnya 48.300 dikurangkan dengan 8.190, selisih 40.110. Sedangkan di laporan keuangannya di debit hasilnya 60.800, sedangkan di kredit hasilnya 26.90. 60.800 dikurang 26.90, selisihnya 40.110 dan hasilnya balance. Sedangkan di laporan keuangan di sini ada laporan laba rugi, laporan pendapatan, laba rugi ini pendapatan dikurang beban, hasilnya adalah 40.110 di laba bersih. Sedangkan laporan perubahan modalnya yaitu 16.820, laba bersihnya 40.110 ditambahkan jadi hasilnya 56.930. Setelah itu dikurang prive sebesar 1.800 dan hasilnya 55.130. Setelah itu kita masuk ke laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan itu di aktiva ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa peralatan dibayar di muka, peralatan kantor, dan akumulasi peralatan kantor. Semuanya ditambah dan hasilnya 58.980.
Sedangkan di pasiva, dia ada utang gaji, utang usaha, pendapatan terima di muka, beban yang masih harus dibayar. Itu dia ditambah dengan modal, jadi hasilnya 58.980.000 dan hasilnya balance. Sekian penjelasan dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.